warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nida Nurul Hasanah dari kelas 08 TPLE 005. Di sini saya ingin berdiskusi tentang organisasi dengan mata kuliah kecakapan antar personal dengan teman saya yaitu Kak Naim. Apa kabar Kak Naim? Alhamdulillah baik. Nida Nur gimana? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, langsung saja. Apakah kakak tahu pengertian dari organisasi? Organisasi itu sederhananya gini. Organisasi itu sebuah wadah di mana terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama satu sama lain. Mereka bersama ini untuk mencapai tujuan bersama. Jadi contohnya itu kalau organisasi misalkan di bangku kuliahan ya, ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada juga organisasi keagamaan seperti rohis dan olahraga dan lain sebagainya. Kalau di masyarakat misalkan ada PMR, Palang Merah Remaja, kemudian ada Ibu PKK itu. Ini jadi organisasi ini wadah yang terdiri dari sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, dilanjut teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua, di dalam organisasi itu dibagikan menjadi dua, informal dan formal. Apakah kakak tahu perbedaan dari kedua itu? Organisasi formal dan informal ya? Iya. Organisasi formal itu dari katanya adalah formal. Pasti organisasi adalah resmi, memiliki struktur organisasi, kemudian ada aturan yang jelas, tujuannya sudah ditentukan yang sangat jelas dalam biasanya peraturan itu tertulis. Kalau sedangkan yang informal itu biasanya suatu organisasi yang tidak memiliki aturan secara jelas. Misalkan organisasi masyarakat, sebuah organisasi nih yang formal dan informal tuh perbedaan utamanya tuh di mana sih? Di misalkan aturannya, struktur organisasinya, ada bagian-bagiannya. Kalau yang informal itu biasanya tidak tertulis, hanya ya sekedar organisasi. Oh, berarti informal itu yang tidak ini ya Kak, yang tidak resmi. Yang formal yang resmi. Iya betul banget. Kalau yang formal tuh yang resmi, yang tertulis aturannya, struktur organisasinya sudah ada. Kalau yang informal itu biasanya tidak resmi. Baiklah, selanjutnya, apakah kakak tahu apa itu struktur organisasi? Oke. Kalau organisasi itu tidak terlepas dari strukturnya ya. Kalau organisasi formal seperti yang kita bahas tadi. Nah, struktur organisasi apa sih? Struktur ini adalah sebuah cara di mana organisasi ini disusun, termasuk hierarkinya, departemennya, kemudian tugas spesifik dari masing-masing bagiannya. So, anggota ini bertugas di bagian apa, terus ketuanya siapa, wakilnya siapa, gitu. Jadi kalau struktur itu ibaratnya ya hierarki atau bagian dari masing-masing tugas dari kelompok organisasi itu. Jadi kalau misalnya buat kita nih mahasiswa itu penting nggak sih struktur organisasi? Kalau bagi mahasiswa pasti sangat penting. Pasti kan akan menambah keterampilan kita, termasuk keterampilan kecakapan antar personal kita ya, mengembangkan bakat kita juga, menambah relasi yang bakal penting juga. Ya, namun satu sisi itu kalau bagi mahasiswa ya, pertama kita mahasiswa yang kelas karyawan sambil bekerja, pasti ketika kita mengikuti organisasi itu kita membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, ya mau nggak mau pasti kita capek. Nah di situ pintar-pintar kita juga membagi waktunya, melatih kedisiplinan kita, bagaimana membagi waktu dengan baik. Di satu sisi juga menjaga kesehatan kita juga. Baik. Apa sih dari pasti kan ada ya struktur organisasi mahasiswa, terus ada kekurangan dan kelebihannya itu. Nah itu tuh apa aja sih? Kekurangannya, kalau kekurangan dari struktur atau gimana? Atau mungkin kekurangan dari misalkan mahasiswa mengikuti organisasi? Iya gitu. Seperti yang tadi kita bahas bareng ya. Kalau mahasiswa misalkan kita regular C kelas karyawan mengambil atau mengikuti organisasi, pasti kelebihannya akan menambah relasi. Di mana misalkan kita udah lulus nih, kita mempunyai relasi, itu akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan, contohnya seperti itu. Kemudian menambah keterampilan kita berbicara di depan umum, terus pokoknya banyaklah hal-hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau kekurangannya pasti kita mengorbankan banyak waktu, tenaga dan pikiran.
Ya mungkin kesehatan kita juga kadang terganggu karena kita terlalu capek mengurus ini itu kan, kita sebagai mahasiswa reguler karyawan. Reguler. Jadi ya segala sesuatu tuh pasti ada positif negatifnya. Kembali lagi ke kita pintar-pintar bagi waktunya bagaimana. Baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Kak. Jadi kan mahasiswa kan ikut berorganisasi nih. Iya. Nah, cara yang baik untuk organisasi itu mahasiswa gimana? Sikap ya, karakter. Iya, karakter sikap. Oke, karakter atau sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam sebuah organisasi yang pertama itu jujur dan transparan. Kemudian yang gak kalah penting itu kemampuan untuk berkolaborasi satu sama lain. Jadi kita berkomunikasi, bekerja sama satu sama lain. Yang ketiga yang pasti kita harus mempunyai sikap kreatif dan inovasi, karena ini merupakan hal penting. Kreatif dan inovasi ini akan membuka atau mengembangkan bakat kita lebih luas lagi. Kemudian yaitu bersikap profesional, di mana profesional ini bisa kita bersikap, misalkan dalam organisasi kita harus bersikap profesional. Profesional ini misalkan ketika saya sedang berorganisasi, maka saya seutuhnya akan bertanggung jawab dalam organisasi ini, menaati aturan-aturan yang ada, kemudian melaksanakan apa yang menjadi tujuan bersama-sama. Begitu kurang lebih. Nah, tadi kan ada jujur dan transparan ya Kak ya? Itu maksudnya contohnya itu apa gitu? Jujur dan transparan, ya contohnya misalkan kita dalam sebuah organisasi ini bertugas sebagai bendahara. Ya. Kita kan memegang keuangan dalam organisasi itu. Ya kita harus bersikap jujur dan transparan. Kita tidak boleh istilahnya mencuci uang itu, mencuri, atau istilahnya mengambil untung secara pribadi. Iya. Terus data apa yang menjadi pemasukan, pengeluaran itu harus dibuka secara terbuka, biar tidak ada hal-hal yang menjadi prasangka yang tidak baik gitu. Dengan jujur dan transparan itu menjadi orang lain tuh menjadi percaya pada kita bahwasanya kita memiliki sikap atau karakter yang baik dalam sebuah organisasi. Berarti transparan itu terbuka ya? Iya, terbuka. Terang-terangan. Misalkan data pengeluaran berapa, data masuknya berapa, itu secara terbuka diperlihatkan dalam organisasi ini. Tidak tutup-tutupi, takutnya kan jadi prasangka yang tidak baik ya. Baiklah teman-teman, dari hasil diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa organisasi itu sangat penting apalagi bagi kita mahasiswa, karena selain banyak positifnya alias dapat menambah pertemanan dan lain-lain, dapat meningkatkan kecakapan antar personel juga. Iya, betul banget. Jadi organisasi itu memang hal yang harus kita ikuti ya. Kalau kita mampu dan ada waktu kesempatan, kita harus ikut, karena itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk meningkatkan kecakapan antar personal kita. Untuk Kak Naim, terima kasih banyak. Sama-sama nih. Karena udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi sama saya. Alhamdulillah, saya juga senang bisa berdiskusi dengan Ida. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, cukup sekian diskusi dari saya dan Kak Naim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.